Debit arus semakin kencang teman-teman, debitnya semakin naik. Wah, debit air sudah masuk ke pemukiman warga, arusnya deras sekali. Posisi di desa Sidaresmi. Sekarang arusnya masih naik, begitu Kencang banget ini arusnya teman-teman. Sudah masuk ke rumah-rumah warga teman-teman, hampir mau seatap. Lokasi Ketinggian air sekitar 100 sentian. Warga terdampak banjir Cirebon Timur capai 19.052 jiwa. keluar upaya ke ayah ada waris kanan. di Kalibuntu, Jawa Barat, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Jumlah itu berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, setempat pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan BPBD, puluhan ribu warga terdampak itu berada di 5 kecamatan yaitu, Walet, Karangwareng, Pasaleman, Pabedilan, dan Gebang. Luapan air dari Kali Cisanggarung Seluruhnya berada di daerah perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Denny Nur Cahya mengatakan, banjir terparah melanda di Kecamatan Walet. Tercatat, 4 desa di kecamatan tersebut masih terendam hingga saat ini. Ada 4 desa, Desa Ciuyah, Desa Mekarsari, Desa Gunung Sari, sama Desa Karangsari. Pengungsi ini relawan dari Badan BPBD sudah masuk ke pemukiman warga teman-teman, perbatasan Provinsi Jawa Barat teman-teman. Ketinggian banjirnya pun hingga 150 cm, kata Denny di Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Denny menyebutkan, banjir tersebut menyebabkan 6.406 rumah terendam, 11 rumah beribadah terendam. Kerugian akibat bencana ini pun masih terus dihitung oleh BPBD bersama pemerintah daerah. Pasca kejadian banjir yang terjadi di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon, membuat perhatian khusus dari penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin dengan saat meninjau langsung lokasi banjir di Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. parah kawan, tinggi banget. Usai meninjau lokasi, B mengatakan pihaknya akan segera menyurati Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, untuk segera melakukan normalisasi sungai dan revitalisasi tanggul. Mengingat kejadian banjir besar yang terjadi di Kabupaten Cirebon diakibatkan limpasan air dari sungai. Saya akan segera berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk melakukan normalisasi dan revitalisasi tanggul-tanggul yang usianya cukup tua, kata B. Ia menegaskan pada tahun ini terdapat 5 sungai yang akan dinormalisasi pada tahun ini yakni Sungai Ciberes, Ciputih, Cingaraja, Cijurai dan Ender agar banjir tidak terulang kembali. Kami ingin masyarakat bisa hidup normal sehingga tidak menimbulkan traumatik yang berkepanjangan, tuturnya. Ia menyebutkan, kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon terbilang bencana luar biasa. Mengingat luasan wilayah yang terdampak banjir terbilang besar yakni di 9 kecamatan. Ini kejadian luar biasa yang diakibatkan curah hujan yang deras sehingga meningkatkan debit air yang melimpah, ucapnya.
Saya juga tadi lihat ada masyarakat yang sudah mempersiapkan tanggul di depan rumahnya namun tetap jebol karena datangnya air cukup deras. Ia berharap normalisasi dan revitalisasi tanggul dilakukan secara serentak di 5 sungai tersebut. Kami akan menyurati terlebih dahulu Kementerian PUPR mengingat tanggul-tanggul sungai di Jawa Barat usianya sudah lebih dari 25 tahun, tegasnya. Pihaknya juga mulai hari ini membangun dapur umum di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug guna menyuplai makanan bagi masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah membentuk dapur umum di Desa Jatiseeng untuk masyarakat, ungkapnya. Ia juga menegaskan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memastikan status bencana ini agar bisa mengambil langkah upaya untuk membantu masyarakat. Pemkab harus melihat apakah bencana ini masuk dalam kategori tanggap darurat dan supaya nanti Pemkab bisa mengeluarkan BTT, biaya tidak terduga, APBD, tegasnya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan penanganan trauma healing bagi masyarakat yang terdampak banjir. Pasalnya terdapat sejumlah anak-anak yang menjadi korban dalam bencana banjir kali ini. Dinas Sosial dan Dinkes juga akan memberikan trauma healing bagi masyarakat, pungkasnya. Sementara itu, salah seorang warga desa Gunung Sari Esih menuturkan kejadian banjir kali ini terbilang luar biasa. Pasalnya limpasan air dari Sungai Ciberes yang ada di desa tersebut datang sangat deras sehingga warga tidak memiliki waktu banyak untuk mengevakuasi barang-barang milik mereka. Datangnya air dari sungai itu cepet banget, boro-boro mau nyelamatin barang yang ada kita selamatin diri sendiri dulu waktu itu, terangnya. Ia mengaku trauma dengan insiden banjir tersebut. Oleh karena itu dirinya berharap kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah upaya untuk memperbaiki tanggul sungai agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Maunya sih cepet diberesin aja tanggulnya, kan takut banget kalau kejadian kayak gini kejadian lagi, tutupnya. Mau ngungsi.